Baik, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang terkait kasus seorang anak yang mengalami depresi usai HP-nya dijual oleh ibunya. Seorang anak asal Cirebon mengalami depresi setelah ibunya menjual HP yang ia beli dari hasil tabungannya sendiri. Ibu kandungnya mengungkapkan bahwa dirinya tidak bekerja dan sang suami sudah 8 bulan tidak memberi nafkah. Jadi, ia memilih untuk menjual HP anaknya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebelum menjual HP anaknya, sang ibu mengaku sudah meminta izin kepada anaknya untuk menjual HP milik anaknya tersebut. Walaupun sang anak setuju, tetapi sejak saat itulah sang anak mulai sering melamun. Keadaan anaknya ini semakin memburuk hingga mengalami depresi berat, bahkan sang anak sering mengamuk di sekolah, sampai akhirnya sang anak pun harus putus sekolah. Nah, dari latar belakang yang sudah kita bahas tadi, kira-kira apa saja sih yang menjadi sebab sang anak bisa depresi? Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab depresi sang anak pada kasus tersebut. Penyebab pertama, ponsel sang anak dijual oleh orang tuanya. Hal ini dapat memicu depresi dikarenakan sang anak merasa kehilangan sesuatu yang penting baginya. Yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua. Kurangnya perhatian dari orang tua menyebabkan sang anak merasa tidak aman dan merasa tidak dihargai oleh orang tuanya. Terutama pada kasus ini, sang ayah tidak memberi nafkah kepada keluarganya selama 8 bulan. Yang ketiga, masalah ekonomi. Masalah ekonomi keluarga menyebabkan orang tua menjual HP anaknya, yang dimana HP tersebut merupakan jerih payah dari anaknya. Yang keempat, miskomunikasi. Miskomunikasi orang tua dan anak dapat menimbulkan kesalahpahaman dan rasa tidak dihargai oleh anaknya. Namun perlu diingat bahwa depresi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dan dalam kasus ini mungkin tidak ada faktor lain yang disebutkan secara rinci. Baiklah, selanjutnya ada materi dampak depresi yang akan dijelaskan oleh Tiara. Dampak depresi. Yang pertama, adanya gangguan emosi dan perilaku. Perubahan kontrol emosi yang menyebabkan si anak lebih cenderung sering mengamuk dan melempari barang-barang di sekitarnya. Yang kedua, kesulitan berinteraksi dan melakukan aktivitas harian. Kesulitan berinteraksi menjadikan si anak takut dan enggan bergaul dengan orang sekitarnya. Sedangkan kesulitan melakukan aktivitas harian menjadikan si anak kurang bersemangat untuk melakukan aktivitasnya seperti makan, belajar, dan berobat. Yang ketiga, resiko kesehatan. Dampak depresi dapat menyebabkan kesehatan fisik dan mental anak terganggu jika tidak ditangani dengan tepat. Pencegahan. Di masalah ini terdapat 3 pencegahan, yaitu meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak, seperti mendengarkan cerita anak. Kedua, memperkuat ikatan hubungan antara orang tua dan anak, seperti jalan-jalan, main, dan lain sebagainya. Ketiga, memberikan edukasi terhadap orang tua dan anak tentang cara mengontrol emosi dan perasaan, seperti mengajarkan strategi mengontrol perasaannya atau emosinya. Selain pencegahan, terdapat solusi yang akan disampaikan oleh Alia. Solusi untuk permasalahan ini, yang pertama, pengobatan yang rutin. Yang kedua, dukungan dari keluarga. Keluarga dapat lebih meningkatkan lagi hubungan dan komunikasinya sesama anggota keluarga. Yang ketiga, pengawasan dari profesional, tenaga profesional seperti psikiater dan psikolog. Yang keempat, bantuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pengobatan. Yang kelima, bekerja sama dengan pihak yang berwenang seperti Dinas Kesehatan dan Komdis Anak. Anak yang tertangani dengan tepat akan lekas pulih dari depresinya. Terakhir, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Raisa. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini. Jadi depresi si A ini terjadi karena faktor keluarga dan faktor lingkungan, seperti kayak kurangnya ekonomi yang membuat mereka sedikit susah bertahan, dan juga
karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Lalu karena kurangnya ekonomi ini, itu mengakibatkan handphonenya si A ini dijual oleh ibunya, dimana ternyata emosional pada anak itu sangat penting. Lalu dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar seperti para tetangga itu ternyata juga sangat dibutuhkan. Lalu ini juga menjadi PR bagi pemerintah dan lembaga yang berwenang terkait akan kasus ini. Ternyata kita sangat-sangat membutuhkan kondisi kesehatan mental yang baik, dimana untuk sekarang rasanya masih sangat susah menjangkau ini, dan lagi harganya yang cukup lumayan untuk kalangan menengah ke bawah. Lalu sepertinya juga sekarang belum semua puskesmas yang punya psikolognya. Jadi semoga pemerintah lebih aware ya terhadap kasus-kasus seperti ini. Cukup sekian kesimpulan yang bisa saya ambil dari kasus ini. Semoga ini membantu teman-teman untuk lebih terbuka soal kesehatan mental. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.